Bang, ano nga, okay, tim multimedia? Okay?
Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya, jemaat Tuhan yang terkasih. Kita kembali berkumpul dalam ibadah Minggu ke-13 setelah Trinitatis. Hendaknya kita selalu memuji Tuhan, kita yang Tritunggal, yang selalu menyertai kita dalam perjalanan hidup kita, juga gerejanya. Hingga kini kita boleh berjalan dalam berbagai situasi yang terjadi. Marilah selalu melakukan segala pekerjaan yang baik, yang berguna dan menjadi sukacita bagi sesama kita. Terpujilah Allah yang Tritunggal, yang selalu menyertai perjalanan gerejanya, juga yang selalu mempersatukan kita dalam kasih-Nya. Topik minggu hari ini mengajak kita supaya kita saling menghargai dan mengasihi sesama kita. Sebab manusia tidak untuk diperjualbelikan. Hal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, bahkan akan semakin membawa kita terjerumus ke dalam dosa. Merendah dirilah di hadapan Allah Tuhan kita. Marilah memulai ibadah kita. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon, penuhi dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa kami dan mulai merindukan firman-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik. Kami mohon semuanya itu karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Hujan berkat akan tercurah, itulah janji kudus.
Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-13 setelah Trinitatis tertulis dalam Lukas 14 ayat 13. Demikian bunyinya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih. Amin. Kita bernyanyi. Suara Yesus ku dengar, hai Maria penat. Serahkanlah kepadamu bebanmu yang berat. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Jiwaku yang letih lesu dibuatnya lega. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang Maha Kuasa, kami telah melihat besar kuasa-Mu yang melampaui segala kekuatan yang ada di dunia ini. Kami telah diperkenankan kembali beribadah di gereja-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Walaupun kami harus mengikuti sesuai dengan protokol kesehatan akibat COVID-19 yang masih belum berakhir. Kasihanilah kami, yakinkanlah kami akan kuat kuasa-Mu yang melampaui segalanya, agar kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, sebab Tuhanlah sumber kehidupan kami dan benteng pertahanan kami. Ya Tuhan Allah, penuhilah hati kami dengan iman, agar kami yakin dan percaya hanya kepada kuat kuasa-Mu dalam kasih setia-Mu. Ya Tuhan Allah kami telah disebut sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Tuhan kami. Oleh karena itu kami harus hidup dalam perangai yang baik di hadapan-Mu. Kami harus menjadi pelaku kasih terhadap sesama kami. Tetapi sering dalam hidup kami kembali melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami sering seperti Judas menyerahkan darah orang berdosa. Kami memperlakukan sesama manusia bagai benda yang diperjualbelikan. Ya Tuhan, kasihanilah kami, jauhkanlah kami dari perilaku yang jahat, karena itu tidak berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan Allah kami, jauhkanlah kami dari hati kami perangai yang tidak baik, agar kami tidak memperjualbelikan sesama kami. Ya Allah Tuhan kami selalu memohon kepadamu agar berilah berkat-Mu bagi gereja-Mu. Waktunya sudah semakin dekat. Gereja-Mu HKBP akan melaksanakan Sinode Agung pemilihan pimpinan HKBP. Kami melihat betapa banyak hambatan-hambatan yang sedang terjadi. Salah satunya pandemi COVID-19. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan, berilah hikmat dan kebijaksanaan kepada seluruh panitia yang telah diangkat untuk mempersiapkan Sinode Agung HKBP. Juga pemerintah kami, kiranya Tuhan memampukan mereka untuk mengatasi berbagai persoalan di negara kami ini,
agar mereka juga mendukung rencana gerejamu yang sesuai dengan protokol kesehatan, sehingga kami saling berdamai dan jauh dari rencana kejahatan. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, kiranya rencana gerejamu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Firman Tuhan yang menjadi epistel minggu ke-13 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam kitab Kejadian 37 ayat 23 sampai ayat 30. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu,
Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudara mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya lah bajunya. Dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya. Katanya, anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Demikian isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mendengarkan warta jemaat kita pada minggu hari ini. Nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-13 setelah Trinitatis, Ketritunggalan Allah. Topik minggu, manusia tidak untuk diperjualbelikan. Yang kedua, ibadah minggu online live streaming. Pada minggu hari ini, Minggu tanggal 6 September 2020, diadakan ibadah minggu online live streaming pukul 8 WIB dengan acara Bahasa Indonesia. Yang ketiga, ibadah kebaktian week. Ibadah kebaktian week dilakukan setiap hari Selasa pukul 19 WIB di rumah masing-masing. Acara kebaktian ada di YouTube, akun channel YouTube HKBP Dame Pematang Siantar. Yang keempat, ibadah di HKBP Dame. Ibadah pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 akan dilaksanakan berbasis WIB dengan 2 shift. A. Jam 8 sampai jam 9 WIB Bahasa Indonesia live streaming WIB Siantar Estate. B. Jam 10 sampai jam 11 WIB Bahasa Batak
WIK Bukit Barisan 1. Ibadah mengikuti protokol kesehatan. Jumlah bangku yang dapat digunakan 37 bangku, yang satu keluarga diperbolehkan 1 bangku. Yang kelima, meninggal dunia. Pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 telah meninggal dunia Bapak Insinyur Johnny Sibarani, Oppunisi Jetro Natanael Doli, meninggalkan Ibu Sulaweridari Samosir, Oppunisi Jetro Natanael Boru, dari Jalan Danau Ranau, Wek Agraria, tutup umur 61 tahun. Sesuai dengan program gereja kita, maka jemaat memberikan sosial Rp5.000 per kakak. Yang keenam, calon penetua. Pada minggu ini, Minggu tanggal 6 September 2020, Wek Penkertas 1 akan memilih calon penetua Wek Penkertas 1 yang dilaksanakan setelah selesai ibadah SIP 2 jam 10 WIB bertempat di gereja. Yang ketujuh, bunga altar. Yang memberikan bunga altar pada hari ini adalah dari keluarga F. Siagian, Inang Boru Simbolon dari WIK Bukit Barisan 1. Majelis mengucapkan terima kasih buat keluarga. Warta keuangan dan pemakaian sopo dan dalam pemulihan bisa kita lihat di acara yang ada pada kita. Demikian warta jemaat kita pada minggu hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang maha besar dan penuh kasih, pada hari ini kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada kesempatan ibadah hari ini, kami ingin berdoa bagi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu di ibadah hari ini. Berikan kekuatan dan kesehatan bagi hamba-Mu agar kuat dan sehat di dalam menyampaikan firman-Mu di tengah-tengah kami dan di tengah-tengah gereja-Mu. Tak lupa juga kami berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit atau pemulihan. Kiranya Engkau sertai mereka dimanapun mereka berada. Berikanlah mereka kesembuhan sehingga mereka dapat berkumpul kembali di tempat ini bersama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Demikian juga Tuhan, kami berdoa bagi saudara kami yang sedang berulang tahun pernikahan. Kiranya Engkau sajalah yang menyertai di usia baru mereka. Sertai mereka Tuhan, dan jadikanlah mereka pribadi yang takut akan Engkau dan terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di sorga, kami ingin berdoa bagi pelayanan gereja-Mu di tempat ini. Kiranya Engkau sertai setiap kegiatan yang kami rencanakan, mulai kebaktian WEK, ibadah online live streaming, ibadah berbasis WEK yang telah dimulai minggu hari ini, dan juga Tuhan program gereja-Mu yang akan memilih pemenetua untuk WEK Penkertas 1. Kiranya Tuhan lancarkan. Kiranya setiap apa yang kami lakukan di tempat ini dapat menyenangkan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Kami juga berdoa bagi pelayanan di tempat ini. Kiranya kami dapat melayani Engkau dengan kesungguhan hati dan bukan karena paksaan. Biarlah apa yang kami kerjakan dapat menyenangkan Tuhan dan menjadi persembahan yang harum bagi nama-Mu dan hormat bagi nama-Mu juga. Tidak lupa Tuhan, kami juga berdoa bagi keluarga yang berduka, di mana telah Tuhan panggil Amang Insinyur Johnny Sibarani di waktu yang lalu. Berikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga, agar mereka kuat dan tabah menghadapi cobaan yang datang di keluarga ini. Biarlah Tuhan keluarga ini berserah pada-Mu saja. Demikian Tuhan, tidak lupakan juga kami berdoa bagi jemaat-Mu yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kiranya Tuhan memberikan kasih dan perintah-Mu selalu kepada kami semua. Ya Bapa, sebenarnya masih banyak doa dan permohonan yang ingin kami sampaikan kepada-Mu, namun Engkau terlebih dahulu mengetahuinya. Doa yang masih jauh dari sempurna ini Tuhan, kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Shalom. Firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini tertulis dalam Matius pasalnya yang ke-27, Matius pasal yang ke-27 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Mari kita buka firman Tuhan Matius pasal yang ke-27 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kita membacanya secara responsoria. Yesus diserahkan kepada Pilatus, kematian Yudas. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantungkan diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah. Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk, untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah.
Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepada. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika seseorang menginginkan sesuatu di dalam kehidupannya, mungkin dia akan menghalalkan segala cara demi kebahagiaannya sendiri. Mungkin cara yang dia lakukan demi kebahagiaannya bisa merugikan diri orang lain, bisa merugikan saudaranya sendiri, bisa merugikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ketika kita melihat sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, baik itu di dekat kita maupun kita melihat sesuatu hal yang terjadi melalui berita-berita yang ada di televisi, ketika seseorang menginginkan banyak materi untuk kebahagiaannya sendiri, dia rela untuk menjual organ tubuh manusia demi materi yang dia inginkan. Ketika dia mengetahui bahwa organ tubuh manusia sesamanya sendiri, ketika dia memberikannya kepada orang lain, harganya sekian M, sekian ratus juta, dia tergiur. Dia akan melakukan segala cara supaya dia mendapatkan yang dia inginkan, supaya dia mendapatkan uang atau materi yang dia inginkan demi kebahagiaannya sendiri. Bukan hanya menjual organ tubuh, mungkin sahabatnya sendiri, temannya sendiri, ataupun keluarganya sendiri mampu menjual saudaranya sendiri itu demi kebahagiaannya sendiri. Mungkin dia mengiming-imingkan ketika kamu mengikuti ketenaga kerjaan di luar negeri, kamu akan mendapatkan banyak gaji, kamu akan mendapatkan banyak materi dibandingkan yang ada di Indonesia ini. Ketika iming-iming itu didengarkan oleh saudaranya, temannya, sahabatnya, atau orang sekitarnya, dia tergiur dan mau mengikuti apa yang dikatakan temannya, sahabatnya, ataupun keluarganya. Dia menjual diri kawannya demi kebahagiaannya sendiri. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita melihat situasi seperti itu di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah masyarakat, dan mungkin agak jauh dari kita, mungkin kita sangat sedih. Kenapa seseorang mampu melakukan hal sekeji itu demi kebahagiaannya sendiri, demi kebahagiaannya pribadi? Seperti yang dilakukan oleh Yudas kepada Yesus. Ketika Yudas menyerahkan Yesus
menyampaikan Yesus atau menjual Yesus seharga 30 perak. Mungkin pada awalnya dia tidak mengetahui ketika dia menyerahkan Yesus. Dia tidak tahu bahwa Yesus akan dijatuhi hukuman mati. Tetapi ketika dia mendengar bahwa Yesus akan dijatuhkan hukuman mati, dia menyesal. Tetapi penyesalan yang dilakukan Yudas bukanlah penyesalan karena sebuah pertobatan. Penyesalan yang dilakukan Yudas bukanlah mau merubah dirinya. Ketika dia melakukan sebuah dosa, maka dia harus merubah dirinya tidak melakukan sebuah dosa. Tetapi penyesalannya malah menambahi dosanya sendiri. Kenapa dikatakan demikian? Karena penyesalannya dilakukan dengan bunuh diri. Penyesalan yang dilakukan Yudas bukanlah penyesalan untuk mengikuti Yesus. Penyesalan yang dilakukannya bukan merubah dirinya untuk lebih baik di dalam kehidupannya, malah menambahi dosanya. Kita melihat saudara-saudari yang terkasih, ketika Simon Petrus melakukan penyangkalan diri terhadap Yesus, Simon Petrus menyesal akan tindakan yang dilakukannya. Penyesalannya mengarah ke perubahan, sebuah perubahan. Penyesalan yang dilakukannya malah membuat buah yang baik di dalam kehidupannya. Dia menyesal mengatakan tidak mengenal Yesus, tetapi dia dalam penyesalannya mengejar Yesus, menemui Yesus, menjumpai Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita melihat perbandingan dua tokoh, Yudas dan Simon Petrus, maka yang patut kita contoh di dalam kehidupan kita bukan mencontoh dosanya, tetapi mencontoh penyesalan yang dia lakukan di dalam hidupnya. Penyesalan yang dia lakukan di dalam hidupnya melalui dosa yang dia lakukan. Ketika dia mengetahui bahwa aku telah melakukan sebuah kesalahan, aku telah membuat seseorang rugi demi kebahagiaanku sendiri, demi menyelamatkan diriku sendiri, demi keuntunganku sendiri. Simon Petrus, itulah yang harus kita ikuti, penyesalan yang berbuah, bukan penyesalan yang tidak berbuah. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika di tengah-tengah kehidupan kita, terlebih pada saat ini di dalam ibadah kita ketika mendengar firman Tuhan, bukan hanya pada saat ini, di hari-hari yang lalu dan di hari-hari yang akan datang, ketika kita mungkin mendengarkan firman Tuhan, dan ketika firman Tuhan yang telah kita dengarkan membuat kita mengingat kembali, merenungkan kembali di dalam kehidupan kita apa yang telah kita perbuat, apa yang sudah kita perbuat di dalam kehidupan kita.
apakah ucapan kita, tindakan kita, kelakuan kita, mimik wajah kita membuat orang bersukacita atau tidak. Ucapan kita membuat saudara-saudara kita berbahagia atau tidak berbahagia. Ucapan kita membuat saudara-saudara kita sakit hati atau tidak. Tindakan kita membuat saudara-saudara kita semakin baik atau semakin tidak baik. Perenungan hal-hal seperti ini ketika kita melakukan ibadah pribadi atau bersama, kita patut melaksanakan atau mengatakan sebuah penyesalan di dalam hidup kita. Perenungan yang kita dengarkan di dalam kehidupan kita membuat kita lebih baik atau tidak di dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, kita harus memiliki senjata yang sangat kuat, memiliki alat yang sangat kuat di dalam kehidupan kita untuk menjalani kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Ketika kita tidak memiliki iman yang sangat kuat, maka hidup kita akan jatuh kembali ke dalam dosa. Maka hidup kita akan terus-menerus mengulangi dosa-dosa yang telah kita perbuat di dalam kehidupan kita. Maka akan terjadi pula penyesalan yang tidak berbuah di dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari kita gunakan senjata yang sangat baik melalui iman kita, melalui pembacaan Alkitab kita, melalui khotbah dan perenungan kita di dalam kehidupan kita, membuat iman kita kokoh, membuat iman kita kuat di dalam kehidupan kita. Apapun yang dikatakan orang untuk menggiurkan hati kita, untuk mengikuti dia di dalam kesalahan, tidak akan terjadi di dalam hidup kita. Maka tema pada minggu hari ini dikatakan manusia tidak untuk diperjualbelikan. Maka hidup kita pun tidak akan kita lakukan, yaitu memperjualbelikan saudara-saudara kita di dalam kehidupan kita. Terlebih memperjualbelikan Yesus Allah di dalam iman percaya kita. Karena hal yang terjadi pada saat ini, demi sebuah pekerjaan KTP yang sudah tertulis sebagai agama Kristen, demi sebuah pekerjaan kita rela mengubahnya menjadi agama orang lain. Itu tidak akan terjadi di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah kehidupan kita. Memperjualbelikan iman percaya kita seperti Yudas memperjualbelikan Yesus di dalam hidupnya. Karena dia adalah murid Yesus yang sudah terus-menerus mengikuti Yesus, tetapi dia masih mampu untuk memperjualbelikan Yesus di dalam hidupnya, memperjualbelikan iman percayanya di dalam hidupnya demi kebahagiaannya sendiri, demi uang keuntungannya sendiri di dalam kehidupan kita. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini menguatkan kita untuk lebih baik lagi melakukan hal-hal yang diinginkan oleh Allah, lebih menguatkan iman percaya kita di dalam kehidupan kita, menjalani hari-hari kita, dan merenungkan, melakukan sebuah penyesalan
tapi untuk perubahan yang lebih baik, bukan kepada yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu pada saat ini. Tuhan menghantarkan kami ke rumah-Mu ini dalam keadaan sehat. Kami mampu melangkahkan kaki kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk terus berbuah di tengah-tengah kehidupan kami. Kuatkan kami melalui Roh-Mu yang kudus untuk tidak menghiraukan hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupan kami, yang dapat menggiurkan kami ke dalam hal-hal duniawi yang terjadi pada saat ini. Ajarkan kami Tuhan untuk tidak mementingkan diri kami sendiri. Ajarkan kami Tuhan untuk tetap berbuah yang baik melalui perkataan kami, perbuatan kami di tengah-tengah kehidupan kami. Agar kami tetap melakukan sesuai yang Kau hendaki di dalam kehidupan kami. Kami mampu berbuah karena kami telah mendengarkan firman-Mu, dan melalui firman-Mu kami kuat dalam iman percaya kami, tidak mudah goyah dalam menjalani kehidupan kami. Ya Allah Bapa, kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Ampunkan kami dari segala dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi. Syukur bagi Allah Tuhan kita yang telah memberikan firman-Nya untuk kita pada hari ini. Kiranya kita tidak akan pernah bersikap memperjualbelikan sesama kita manusia. Firman Tuhan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah."
Marilah kita menjauhkan perilaku yang demikian, sebab Tuhan tidak menginginkannya dalam hidup kita. Syukur bagimu ya Allah Tuhan kami, yang telah menyapa kami melalui firman-Mu yang kudus. Ketika negara dan gereja kita kini masih sedang menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan, Tuhan mengharapkan supaya kita turut serta untuk memerdekakan saudara-saudara kita dari praktek-praktek penindasan. Jadilah pelaku kasih dan yang tidak akan pernah memperjualbelikan sesamanya manusia. Ingatlah bahwa kita masing-masing adalah orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus Yesus. Dengan demikian, marilah kita memerdekakan sesama kita dalam situasi adaptasi kebiasaan baru di tengah-tengah negara kita. Persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.